Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dengan penuh semangat menghadapi semester baru ini. Kita berjumpa di semester 3 pada tahun ajaran 2020-2021 yang mungkin terasa agak istimewa. Semoga semua kejadian ini bisa terus dan akan tetap meningkatkan semangat kita dalam menimba ilmu, dan untuk itu tetap kita harus menjaga perilaku hidup kita, harus bersih dan sehat. Untuk semester 3 ini berjumpa dengan saya Nana Aldriana SST MKes untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas dan Menyusui. Semoga Ananda semuanya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan tentunya harus semangat. Baiklah, sekarang kita akan mengenal tentang mata kuliah ini. Identitas mata kuliah, nama mata kuliahnya adalah Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui. Di sini bobot untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS, ditempatkan di semester 3 dengan dosennya saya Nana Aldriana SST MKes dengan kontak person, email, dan nomor handphone. Nomor handphone itu sekalian juga nomor WA-nya. Sebelum memulai perkuliahan, kita ada kontrak perkuliahan dulu ya. Untuk kehadiran untuk mata kuliah ini, saya harapkan semua mahasiswa bisa genap 100%. Tetapi kita ada batas minimal kehadiran, yaitu menghadiri 80% dari 16 kali pertemuan selama kuliah. Untuk penilaian, kita akan ambil nilai dari yang pertama dari kehadiran, ada 10%, dari penugasan ada 30%, dari UTS 30%, dan dari UAS 30%. Jadi nanti tolong hadirnya diperhatikan, kemudian penugasannya semuanya dibuat, dan tolong diikuti instruksi penugasan pada penugasan masing-masing. Dan UTS akan kita laksanakan setelah 7 kali pertemuan pertama, dan UAS akan kita laksanakan setelah 7 kali pertemuan setelah UTS. Untuk ringkasan materi Anda bisa lihat di IRPS, dan metode pembelajaran untuk mata kuliah ini berupa video pembelajaran dan online class seperti Zoom meeting, ada Google Classroom, WA, grup, dan lain-lain. Sedikit saya akan paparkan kepada mahasiswa semuanya apa-apa saja yang akan kita pelajari selama mempelajari Askep Nifas dan Menyusui ini. Pertama, kita akan bahas tentang konsep dasar masa nifas. Jadi, sebelum kita beranjak pada apa-apa saja yang akan kita lakukan pada ibu nifas, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu masa nifas, apa tujuan kita melaksanakan askep pada masa nifas, dan apa-apa saja tahapan-tahapan masa nifas. Yang kedua, tentunya ada proses yang tidak lepas dari masa nifas, yaitu mulainya proses laktasi atau proses menyusui. Di dalam ini nanti kita bahas bagaimana sih ASI itu terbentuk, bagaimana cara menyusui yang baik dan benar, apa tanda-tandanya bayi itu telah cukup dapat nutrisi dari menyusui, apa sih ASI itu, apa ASI eksklusif, nanti kita bahas di proses laktasi dan menyusui. Berikutnya, kita juga akan bahas tentang bagaimana respon orang tua dan keluarga lainnya terhadap kehadiran bayi baru lahir. Kemudian,
Setelah hamil kemarin ibu berubah fisiknya, kita akan bahas juga di masa nifas ini perubahan fisik, yaitu misalnya dari hamil ke keadaan semula. Itu perubahan ini semuanya terjadi pada masa nifas. Kemudian kita akan pelajari juga tentang bagaimana adaptasi psikologis ibu dalam masa nifas. Ya, bisa dibayangkan kalau hamil, ibu belum berhadapan langsung dengan manusia hidup, baru merasakan di dalam uterus atau rahimnya saja. Sekarang si bayi itu sudah ada di depan mata, tentunya semuanya berpengaruh terhadap kondisi psikologis ibu. Jadi kita bahas nanti bagaimana si ibu bisa menerima bayinya dengan pelan-pelan. Kemudian kita juga akan bahas tentang kebutuhan dasar ibu masa nifas, karena masa nifas ini adalah masa pemulihan dari keadaan hamil ke tidak hamil. Tentunya proses ini perlu hal-hal yang harus kita asuh nanti dan memenuhi kebutuhan semua ibu nifas itu. Kemudian kita akan bahas tentang asuhan kebidanan pada ibu masa nifas. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana kerja bidan dalam menghadapi ibu nifas, ya. Dan masa nifas erat kaitannya nanti dengan kita melakukan kunjungan rumah. Dan masa nifas tidak semuanya berjalan normal, walaupun kita harapkan semuanya normal, tetapi ada saja yang di luar keinginan kita. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mendeteksi secara dini dan menangani dengan cepat komplikasi yang terjadi pada masa nifas. Dan yang terakhir, untuk menilai keprofesionalan seorang bidan, kita akan belajar bagaimana cara mendokumentasikan asuhan kebidanan yang kita sudah lakukan kepada ibu nifas dan ibu menyusui. Untuk referensi silahkan kalian baca textbook tentang masa nifas seperti ini. Coba dilihat, dibaca ya, dicari bukunya. Baiklah, segitu ya pengenalan kita untuk mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui. Selamat belajar semuanya. Semoga kita dapat mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Sukses mahasiswa semuanya.